على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان من المشركين الله dan kenikmatannya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat hidayahnya. Pada kesempatan malam ini dan seterusnya kita akan membahas tafsir. Kita lanjutkan kajian tafsir dari juz amma yang insyaallah pada malam ini tafsir dari surat Al-Fajr. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, surat Al-Fajr yang di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat merupakan surat Makkiyah. Dalam Al-Quran itu surat itu ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Al-Quran itu ada dua surat, Makkiyah dan Madaniyah. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah, ya, selain diturunkan ayat-ayatnya yang pendek, sebagaimana yang akan kita dengarkan dalam surat Al-Fajr ini, berbeda dengan surat Madaniyah yang mana ayat-ayatnya ciri lain. Makkiyah juga dari topik pembahasannya. Apa isi dari surat Makkiyah? Kebanyakan berisi tentang pembahasan hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang penghuni surga, tentang penghuni neraka. Ini ciri-ciri surat Makkiyah, sebagaimana pada surat-surat sebelumnya, surat Al-Ghasyiyah dan surat-surat sebelumnya. Isinya ancaman kepada orang kafir, mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya, mengingkari datangnya hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Kemudian disebutkan di dalam kitab Aunur Rahman fi tafsir Al-Quran, di antara keutamaannya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, "Shalla Mu'adzun salatan faja'a rajulun fasalla ma'ahu fatawwala." Bahwasanya Mu'adz bin Jabal salat mengimami para sahabat yang lain. Kemudian datanglah seorang lelaki salat bersamanya, fatawwala ma'ahu. Dia salat dengan bacaan yang sangat panjang, perlu bacaan. Akhirnya mufaraqah. Laki-laki ini apa? Mufaraqah. Bilin lentang na imam. Ya. Ditinggalkanlah imamnya. Ditinggalkan siapa? Mu'adz bin Jabal. Afwan, iya, Mu'adz bin Jabal. Fa shalla fi nahiyatil masjid, thumma insarafa. Dia salat sendirian. Di mana? Di ujung masjid, di pojok masjid dia sendiri salat. Kemudian akhirnya dia selesai duluan salat. Fa balagha dzalika Mu'adzan, sampailah cerita itu ke telinga sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata Mu'adz mendengar cerita lelaki itu? Munafik. Dia adalah lelaki munafik. Yang mufaraqah tadi itu adalah siapa? Lelaki munafik. Akhirnya lelaki ini juga nggak terima dikatakan munafik. Akhirnya dia ngelapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi panggil. Ini metode para jamaah tabayyun. Dipanggillah lelaki ini. Faqala ya Rasulullah, ji'tu usalli ma'ahu fatawwala alayya fansaraftu. Ya Rasulullah, aku datang salat bersama dia, katanya. Tapi bacaannya panjang sekali. Bendara tadahku ini, ya. Ini bacaannya panjang sekali. Akhirnya saya mundur, kemudian sholat sendiri di pinggir mas. Kemudian aku berikan makan ternak. Dalam beberapa riwayat disebutkan lelaki ini bekerja dari pagi sampai itu dengan apa? Dengan tangannya, dia capek. Akhirnya Nabi panggil Mu'adz. Afattan, wahai Mu'adz, apakah engkau ini tukang fitnah? Tukang buat ribut. Aina anta min wal fajr wal laili idza yaghsha. Yang mengatakan wal fajr artinya kenapa al fajr saja? Kenapa engkau tidak baca wal laili idza? Dalam beberapa riwayat hadis ini kaitannya dengan salat apa? Karena bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada salat Isya itu adalah apa? Awsatul Mufassal. Dari Ad-Duha sampai Juz'a sampai surat Amma Yatasa'alun. Itu bacaan Nabi SAW ketika salat Isya. Maka keutamaan dari surat Al-Fajr ini merupakan surat apa? Awsatul Mufassal yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat Isya. Salatul qunut. Salat yang paling utama itu yang paling lama berdirinya. Ya. Tapi Nabi SAW perintahkan juga, kalau kalian mengimami orang lain,
Fa inna fihimus saghir wal kabir wal dha'if wal marid. Ada anak kecil, ada yang tua. Ndak ketulutang kemilih jana. Jamaah ini sekali meh. Ya usah tes jamaah ini, bacakan dia surat apa? Surat dia tahu batur wah lelah begawean. Wah nukangin ke. Sebagaimana kisahnya Mu'adz dengan sahabat lelaki ini. Makanya itu pentingnya salat menggunakan petunjuk Rasul SAW. Mu'adz ini salah posisinya pada saat menempatkan bacaan ayatnya terlalu panjang bacaannya. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi wal fajri, demi fajar. Para ahli tafsir menyatakan ada beberapa pendapat para ulama demi fajar. Katakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, beliau mengatakan ammal fajru fa ma'ruf. Fajar maksudnya adalah waktu, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Itu tafsiran yang pertama. Demi fajar artinya demi waktu subuh. Kaitannya dengan waktu di sini. Allah bersumpah dengan waktu apa? Waktu fajar. Baik. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas, mereka mengatakan wal fajri waktu subuh. Waqila, pendapat yang lain mengatakan al-muradu bidzalika as-salatu allati tuf'alu 'indahu, yaitu demi salat subuh. Tafsiran yang kedua apa maksudnya? Salatnya, demi salat fajar. Salat fajar ini disebut oleh Nabi salatul fajr wa salatul ghadah wa salatul subh. Ini semua sama artinya. Ya. Baik. Allah Azza wa Jalla bersumpah demi waktu subuh. Itu tafsiran yang pertama, karena ia adalah waktu yang sangat penting, yang dimana waktu salat subuh dan yang setelahnya itu adalah waktu dibagikannya rezeki. Makanya kata Abdullah bin Abbas kepada anak-anaknya ketika mereka tidur selesai salat subuh itu, atanamu hina tuqassamul arzaq, apakah engkau tidur di waktu di mana rezeki itu sedang dibagikan? Kemudian pendapat yang kedua mengatakan demi salat subuh, menurut tafsiran yang kedua. Apa tafsiran yang kedua? Salat subuh. Kenapa? Salat subuh ini bukan salat yang biasa, tapi dia salat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di bawah penjagaan Allah. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman kebaliknya, orang yang tidak salat subuh tidak akan dijaga oleh Allah. Man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia akan dijaga oleh Allah. Dalam hadis yang lain apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di waktu yang dingin, barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Saya salat le waktu nyatno, le dua waktu nyat. Nabi kenana dua waktu nyat niki, ya, salat asar dan salat subuh. Kenapa?
Karena sholat asar itu awal waktu mulai dinginnya cuaca di musim panas. Kemudian ya, waktu sholat subuh itu adalah juga merupakan waktu dinginnya cuaca. Apalagi musim dingin kayak kita sekarang ini para jamaah, kurang-kurang iman, masya Allah. Baik. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjanjikan surga bagi orang yang menjaga dua sholat. Sholat apa? Sholat subuh dan sholat asar. Dan ini sholat yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sholat subuh, banyak orang tenggelam dalam nikmatnya tidur. Sedangkan sholat asar, banyak orang yang letih setelah bekerja. Akhirnya tidur, kemudian sampai kelolosan. Atau sebagian orang masih bekerja di waktu tunakna karing sekeji. Enak, nanggung, tinggal sedikit. Nanti sejak sholatnya 5:30. Nah itu dia. Makanya ya, kenapa Nabi SAW mengatakan man shallal bardaina dakhalal jannah? Karena dua waktu ini banyak orang lalai darinya. Makanya lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat rembulan. Fa in istata'tum alla tughlabu an salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Lihat kata Nabi, jikalau kalian mampu, jangan sampai terlewatkan untuk melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh. Kalau kalian mampu, jangan sampai dikalahkan untuk kalian sholat sebelum terbitnya matahari, sholat subuh. Dan sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat apa? Sholat asar. Ya. Saking pentingnya dua sholat ini. Makanya dari sini para ulama memilih pendapat yang kedua, wal fajri. Bukan maksudnya katanya demi waktu subuh, tapi apa? Demi sholat subuh. Kenapa? Allah bersumpah dengan sholat fajar karena dia adalah waktu yang sangat mulia, sholat yang sangat mulia pada waktu itu. Baik, perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama berusaha mencari hikmah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu apa? Waktu sholat subuh, waktu fajar. Pertanyaan para jamaah, saya ingin bertanya kepada antum sebelum kita lanjut tafsiran ini. Apakah bertentangan dua tafsir ini? Para ulama sebagian mengatakan demi fajar, demi waktu subuh. Sebagian ahli tafsir mengatakan demi sholat subuh. Bertentangan tidak tafsiran ini? Tidak bertentangan. Apa alasannya? Kedua-duanya kaitannya dengan sholat fajar. Oke, coba dulu. Habis sih, petang tuh dulu kira-kira mau ke jawaban ini. Ustaz kamu tuh sangat no. Wallahu a'lam. Andika Mas Bagi ngube tadahna. Lolos. Nah, lolos gitu mana. Apa Haji coba dulu. Kira-kira ini kira-kira dulu. Karena sholat fajar itu juga sholat subuh. Pertanyaannya dulu Pak Haji.
Ada dua tafsiran. Wal fajri, ada dua tafsiran. Demi waktu subuh dan demi sholat subuh. Pertanyaannya, apakah dua tafsiran ini bertentangan atau tidak? Jawabannya tidak. Kan tadi, apa alasannya tidak bertentangan? Nah, yang saya ingin tanyakan, apa alasannya? Ya karena itu tadi, dua-duanya waktunya sholat fajar juga disebut sholat subuh. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada pertentangan. Kenapa ikhwatal iman? Karena ya tafsiran tentang waktu salat subuh itu melengkapi juga tafsiran apa? Salat subuh. Salat subuh sebagaimana dikatakan tadi juga dilaksanakan kapan? Waktu salat, waktu fajar. Tidak ada pertentangan. Dan sebagian besar tafsiran para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran ini yang berbeda-beda disebut ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang bersifat variasi. Walaysa ikhtilafut tadad, bukan perbedaan yang bersifat kontradiktif. Ingat para jamaah ini. Jadi ada dua jenis tafsiran dalam Al-Quran itu. Ada tafsiran yang disebut tanawwu, bersifat variasi. Satu tafsiran dengan tafsiran yang lainnya saling melengkapi. Kemudian yang kedua tafsiran apa namanya? At-tadad, tafsiran yang berlawanan, yang kontradiktif. Maka ini jarang dijumpai di dalam tafsiran-tafsiran para ulama. Baik. Kita akan bahas kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Satu alasannya disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Karena Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah bersumpah dengan waktu fajar agar kita tahu sebagai makhluk yang lemah ini, satu-satunya yang mengatur alam semesta hanya Allah. Hanya Allah yang bisa mendatangkan waktu subuh. Hanya Allah yang bisa mendatangkan waktu fajar. Ada manusia yang bisa mendatangkan waktu sholat subuh? Tidak. Malaikat pun tak sanggup. Ya, makanya terkadang para nabi dulu mereka membantah hujahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan tauhid rububiyah ini. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Raja apa katanya? Ya, qala ana uhyi wa umit. Oh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, ya, saya punya Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Oh, saya juga bisa katanya. Mana? Prajurit saya bawa satu dibunuh, satu enggak dibunuh. Itu kan saya bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Lagi dibantah sama Nabi Ibrahim. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Lamun dengono jangan. Kalau begitu, Allah terbitkan matahari itu dari ujung timur, kau terbitkan dia dari ujung barat. Bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Maka dia diam 1000 bahasa. Tak sanggup berbicara. Ya, segerakan kalau ada yang mengaku dirinya hebat, ya, coba ente rubah waktu fajar itu jadi waktu maghrib gitu ente. Bisa enggak? Enggak akan ada yang bisa. Hanya Rabbul Alamin. Allah menghilangkan kegelapan malam dengan datangnya waktu fajar. Menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Sehingga hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini alasan kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Alasan yang kedua, kata para ulama, yang tersebutkan oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, karena waktu subuh ya, awal dari aktivitas kehidupan manusia setelah ia bangun dari kematian. Nah, kemudian terlepasnya
seseorang dari tidur yang mana ia terputus hubungannya dengan dunia. Maka lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita berdalil dengan orang yang menyelisihi kaidah. Ustaz, ada orang yang nggak tidur malam katanya. Ada orang yang kegiatannya malam, tidurnya siang, itu dia menyelisihi kaidah. Karena jelas ayat-ayat mengatakan, dan kami jadikan malam itu sebagai waktu apa? Istirahat. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena dalam waktu fajar itu ada hukum syar'i yang dibangun. Karena dengan waktu fajar itu ada hukum-hukum syar'i yang dibangun dalam agama ini. Ada kaitannya hukum-hukum ini dengan waktu apa? Waktu fajar. Mana contohnya? Puasa. Waktu makan sahur itu kapan akhirnya? Ketika waktu sholat subuh sudah tiba. Kemudian juga waktu sholat. Kapan mulai? Ketika tibanya waktu jangan terbitnya fajar Nah itu. Dua hukum dibangun di sini. Hukum tentang awal puasa dan hukum tentang sholat subuh. Sehingga ia adalah waktu yang istimewa. Kemudian yang lain mengatakan, karena Allah ingin membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari apa? Hari kebangkitan. Lihat para jamaah, kalau antum baca terjemahannya. Ini kajian lanjutan saya para jamaah. Pernah saya bahas sampai surat Al-Ghasyiyah sampai terakhir. Nah, kalau kita bahas tafsir juz amma itu dari surat An-Naba sampai Al-Ghasyiyah itu semua isinya tentang bantahan kepada orang-orang kafir yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Lihat para jamaah, mereka beriman terhadap tauhid rububiyah, tapi mereka tidak yakin tentang adanya hari apa? Kebangkitan. Baik, perhatikan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada mereka tentang sisi persamaan waktu subuh di mana manusia itu bangkit dari tidurnya dengan hari kebangkitan di mana manusia bangkit dari kuburan. Ngaji dalam sekeji ini para jemaah. Iya. Paham apa enggak para jemaah ini? Yang keempat ini, jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh ini untuk membantah siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh ini yang merupakan apa? Hari bangkitnya manusia dari tidur. Seolah-olah seperti itulah nanti manusia akan bangkit dari kuburannya pada hari kiamat. Waktu fajar hilangnya malam, kemudian terbitnya cahaya. Demikian pula kita di dalam kubur gelap. Kemudian ketika kita bangkit, kita akan mendapati dunia itu kembali terang. Itu maksudnya ikhwatal iman. Jelas tafsiran yang pertama ini? Intinya dua kah? Ya. Apa arti wal fajar? Demi waktu fajar. Apa tafsirannya? Ada dua. Yang pertama demi waktu subuh. Yang kedua demi salat subuh. Taib, kita pindah. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Di sini ada 3 tafsiran para ulama. Pira? Telu. Walayalin ashr. Ada 3 tafsiran para ulama. Yang pertama, kata Ibnu Katsir, wal muradu biha asyru Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Demi malam-malam yang 10 malam Dzulhijjah.
Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Ini tafsiran mayoritas para ulama. Mayoritas para ahli tafsir menyatakan demi malam yang 10, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Tafsiran nomor 1. Pendapat yang pertama. Kan sudah kita bahas ya tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh daripada beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak setara dengan pahala jihad di jalan Allah. Walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi, masih kalah pahala jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan nyawanya, raganya, dengan hartanya, dan tak ada pun yang kembali sedikit pun. Nyawanya habis, hartanya juga habis, baru setara pahala. Tafsiran yang kedua, waqila al-murad bidzalik al-ashrul awal min al-Muharram. 10 awal bulan Muharram. Dan ini pendapat yang disebutkan Abu Ja'far Ibn Abu Jarir. Ya. Tapi ada 2 pendapat yang paling kuat di sini. Berapa pendapat? Ada 2. Pendapat yang kedua adalah, atau yang ketiga adalah, nah ini pendapat yang paling kuat. Yang pertama dan yang ketiga ini. Waqila al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Ini 2 pendapat yang paling kuat. Tapi pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama. Ya. Bahwasanya walayalin 'ashar, demi malam-malam yang 10 itu adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Baik. Pertanyaan lagi. 3 tafsiran ini bertentangan atau tidak? 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan. Bertentangan atau tidak? Berubah. Bertentangan enggak? Apa pertentangan dulu? Karena bulannya tidak sama. Karena bulannya tidak sama. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Semuanya bulan yang utama. 10 awal Muharram bulan haram. Makanya di antara para ulama salaf, ya, dahulu para salaf mengagungkan 10 apa? 10 awal. Ya. Di antaranya adalah 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, dan 10 akhir Ramadan. Jadi ya, nara pertentangan ini sebenarnya tidak ada, karena 3-10 ini adalah waktu yang mulia. Ya. 10 awal Dzulhijjah lebih mulia dari 10 awal Muharram. Kemudian 10 awal Muharram mana yang lebih utama daripada 10 akhir Ramadan? Kalau malamnya 10 akhir Ramadan lebih utama. Kalau siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Jelas? Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Ayat yang keberapa? Yang ketiga. Wasyaf'i wal watri. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Saya ambilkan antum di sini ada qiraah. Ya. Qara'a Hamzah wal Kisai.
wa khalaf. Ini 3 imam qiraah. Qiraah yang masyhur itu 7. Yang kita pakai ini qiraah apa? Hafs, an Amir, an Asim. Kemudian qiraah Hamzah, qiraah Al-Kisai dan qiraah Khalaf bi kasril wawi wasyaf'i wal witr. Tapi kalau kita wasyaf'i wal witr. Paham para jamaah? Baik. Ini qiraah sisi pertama. Demi yang apa? Genap dan demi yang ganjil. Baik, di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal ashra ashrul adha wal witri yaumu arafah wasyaf'u yaumun nahar, katanya. Allah bersumpah dengan wasyaf'i, apa maksudnya? Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Itu tafsiran yang pertama. Wasyaf'i, demi yang genap. Apa maksudnya? Tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari apa? Idul Adha. Wal watr, demi yang ganjil. Apa maksudnya? Yaum Arafah, hari Arafah. Taib. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan asy-syaf'u al-khalqu kullu, demi yang genap, maksudnya seluruh makhluk. Wasyafa', demi seluruh makhluk. Wal watr wal khaliq, demi sang pencipta. Berarti tafsiran yang kedua ini apa kaitannya dengan makhluk, kemudian khaliq. Ini belajar tafsir ini para jamaah. Kita belajar tafsir ini. Ya, agak girang tenganga sekejap belajar tafsir ini kan, saking banyak tafsiran ini. Inilah agar wawasan ilmu kita ini apa? Luas. Kita bisa merenungi makna-makna ayat Allah ini. Baik. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ahli tafsir mengatakan asy-syaf'u wal watr, demi yang ganjil, demi yang genap dan yang ganjil. Al makhluqat minha syaf'un wa minha watrun. Makhluk itu ya ada yang berpasangan, ada yang genap dan ada yang ganjil. Paham maksudnya para jamaah? Wasyaf'i wal watr, artinya Allah bersumpah dengan makhluk yang terbagi menjadi dua. Ada yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Yang berpasangan adalah genap, dan yang tidak berpasangan adalah ganjil. Baik. Kemudian apa maksudnya wasyaf'i wal watr? Tafsiran yang keberapa ini? Yang keempat. Hiya salawat, salat. Salat itu ada yang ada yang genap, ada yang ganjil. Om Cap, salat apa sih genap no? Zuhur, terus asar kajana. Terus maghrib. Oh, Isya. Terus wah, lupa saya. Subuh. Enggak lupa, aduh. Salat yang genap itu ya zuhur, asar, isya, subuh. 4. Yang ganjil cuman berapa? Cuman 1. Jelas para jamaah?
Nah, ini beberapa tafsirannya. Sama, ini tafsiran apa juga? Ikhwatal iman, tafsiran yang tidak saling bertentangan, saling melengkapi, semuanya bisa maknanya benar. Contoh tafsiran tentang apa? Kalau yang pertama tadi hari raya Idul Adha dan hari Arafah, itu jelas tafsirannya dari hadis Nabi SAW dalam Musnadul Imam Ahmad yang kita baca tadi. Kemudian tafsiran makhluk, ya, dan khaliq itu, ya, makhluk itu ada yang genap dan ada yang ganjil. Kata Nabi SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Itu dia, Allah itu maha ganjil, mencintai yang ganjil. Ini dua dalil dari dua pendapat sekaligus. Paham para jamaah? Satu dalil untuk pendapat apa? Dua sekaligus. Pendapat yang mengatakan wasyaf'i seluruh makhluk, wal witr adalah Allah. Dan dalil yang mengatakan makhluk itu ada yang genap dan ada yang ganjil. Lihat juga dalilnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu yang kami ciptakan ada yang berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berpasangan apa anda itan ini? Berpasangan. Oh, nina kanca. Lihat binatang aja berpasangan diciptakan juga. Ada yang betina, ada yang jantan. Tapi ada yang tidak berpasangan. Tolong kayu arah pasangan. Nenara. Makanya Allah katakan juga dalam surat An-Naba, wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Makanya kita katakan tafsiran ini tidak ada yang bertentangan, tapi satu sama lain saling melengkapi. Jelas Om Cap? No. Baik, kita lanjut. Surat ayat yang keberapa? Oke. Pilih nonton lupa lah. Pak Haji, 4. Nah, yang keempat. Wal laili idza yasr. Demi malam apabila berlalu. Demi malam apabila berlalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ahli tafsir di sini menyebutkan ada dua kemungkinan. Azan ini. Agak azan juga teman-teman. Azan juga. Azan juga.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tafsirnya. Baru 3 tafsir ini baru 3 ayat yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Ya. Ini menunjukkan betapa luasnya makna dari kalamullah. Ya. Ya, sedangkan ayat ini berjumlah berapa? 30. Masih ada lagi pembahasan yang luar biasa ketika kita akan membahas tentang kaum 'Ad, kaum Samud nanti. Itu pembahasan yang luar biasa untuk kita kaji, untuk mengambil pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Nah, silakan ada yang bertanya. Abu Faruk bukan? Hah? Taib. Mengenai tentang bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu kesalahan dalam membacanya ada 2. Ada kesalahan yang tidak fatal dan ada kesalahan yang fatal. Lahnun jali. Kalau kesalahannya fatal seperti merubah iyaka dibaca iyaki, ya ini salatnya tidak sah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, Rabbnya alam semesta. Kalau alamin dengan hamzah, ya ini kita tidak tahu maknanya. Maka tergantung sisi kesalahan orang yang membaca. Kalau lahnun jali, kesalahannya fatal, merubah makna, salahnya tidak sah. Nah, itu yang difatwakan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'lam. Saya ini termasuk lali dalam sholat, karena subuh karena imamno dan iwan ayat. Hanya ada mahkamat kampurnya angkat dengan Bali. Dia barangkan sebarang itu salah. Siapa dapat lengan masjid, ini tuh singgung ini jangan lagi dulu supaya kita semua Ustaz dulu ayat subuh. Jadi ini kita termasuk lali qawaidul lil musallin. Nah, iya terus. Tunas penjelasan. Pertanyaan Abu Izzi ini bagus ini para jamaah. Orang yang sholat subuh katanya, karena petunjuk Nabi ketika sholat subuh itu dibaca apa? Tiwalul mufassal, dari surat Al-Hujurat sampai surat Al-Mursalat. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaf 1 rakaat. Wan Najm 1 rakaat. Ka, ada jamaah? Lamun luwe wah cepuh wah ini. Wah tua aja bau kok bagi 2 wah. Kalau kata enggak pilih yang pendek-pendek di bawah. Al-Qiyamah 1 rakaat, Al-Muzammil 1 rakaat. Ya. Taib. Tapi ada ini makmum nakal. Bagaimana dia nakal? Dia tahu imamnya ini, tahu saya favoritnya panjang-panjang katanya. Akhirnya nanti sudah ketika dikumandangkan iqamat baru saya datang. Bagaimana hukumnya? Dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhkhura. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabatnya terlambat salat. Apa kata Nabi? Taqaddamu fa'tammu, maju. Ya, fa'tammu bi, ikuti aku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Yang di belakang saya mengikuti, ya, yang di belakang saya diikuti oleh di belakangnya. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa suatu kaum suka terlambat, Allah jadikan dia orang-orang yang terlambat dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan jadikan dia apa?
telat dari mendapatkan apa? Rahmat. Jelas habis sih? Iya, onya-onya. Iya, nah ya Pak Guru nah nengke bi imam dik udah menang nih pelu. Manjur jenai kurang sehat ini. Ya. Nah, maka tidak boleh. Kita disuruh ngejar apa? Saperta. Allah taala alam. Pak Guru. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masalah ganjilnya nih. Masalah ganjil engke jana. Tawaf itu 7. Sa'i 7. Neraka 7. Apa? Pintu neraka 7. Pintu neraka itu terus. Langit dan bumi 7. Jadi yang melarang kan lain Ustaz. La ilaha illallah. Baik. Kenapa jumlah 7 itu sering disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW? Itu kan? Ya itu pertanyaannya. Ya, makan kurma ajwa pagi itu 7 butir. Baik. Ibnu Qayyim menyebutkan ya tentang masalah ini, jumlah seperti ini memang punya khususiat tertentu dalam syariat. Dan ini yang menjadi bukti Allah bersumpah dengannya. Ya. Menunjukkan keagungan bilangan ini. Demi yang genap dan yang ganjil. Termasuk di situ jumlah apa? Jumlah 7. Ya. Angka 7. Maka angka 7 ini adalah angka yang istimewa, yang Allah berikan keistimewaan. Apa hikmahnya wallahu a'lam. Tapi dia adalah angka yang istimewa. Langit dibangun 7 lapis, bumi dibangun 7 lapis. Kemudian pintu neraka itu ada 7. Kemudian makan kurma di pagi hari, kurma ajwa 7 butir akan terhindar dari racun dan sihir. Nah, maka ini yang menentukannya adalah syariat. Khususiatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Tapi juga kita tahu hikmahnya, Allah bersumpah dengannya menunjukkan agungnya jumlah bilangan itu. Demi yang genap dan yang ganjil. Wallahu taala ala wa ala. Karing sai ka. Ini masalah beramal itu Ustaz. Memberikan orang sedekah. Berikan orang sedekah. Terus ada hadisnya bahwa kalau kita bersedekah sering-sering memperpanjang umur. Pertanyaan kerja wah tentu umur kasih Allah. Lalu kamu kita bersedekah dia panjang umur tutat. Apa maknanya tutat je? Afwan. Iya. Di antara ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dia menyambung silaturahmi. Nah, pertanyaannya Pak Guru, ini kaitannya dengan ajal. Ajal kan sudah ditentukan. Apa kaitannya menyambung silaturahmi dengan apa? Menambah umur, sedangkan umur sudah ditentukan. Jadi Allah sudah tentukan orang yang menyambung silaturahminya, Allah akan tambah umurnya. Artinya bagaimana? Allah sudah takdirkan si fulan ini
dia rajin silaturahmi, kemudian umurnya dikasih jatah umur panjang. Jelas Pak Guru? Maksudnya, jadi silaturahmi itu kaitannya juga mulai dengan takdir, sama dengan doa. Doa bisa merubah takdir, kata pendapat para ulama. Artinya doa itu juga bagian dari apa? Takdir. Melakukan takdir untuk mendapatkan takdir yang lain. Jelas Pak Guru? Iya. Jadi Allah berjanji orang yang menyambung silaturahminya akan dipanjangkan umurnya. Itu janji Allah, diluaskan rezekinya. Dan orang yang diberikan kemudahan menyambung silaturahminya, otomatis sudah ditentukan jatah umurnya itu panjang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Abu Faruk kali-kali mesti jaga si Allah si sholat subuh berjamaah, berjamaah dalam itu. Nah, pertanyaan Abu Faruk ini, apakah orang sholat subuh yang berjamaah saja yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan man shallas subha fi jama'atin. Ya, sebagian riwayat mengatakan fi jamaah. Dalam riwayat yang lain umum, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Tapi riwayat yang lain mengatakan fi jamaah. Maka riwayat yang lain itu menguatkan harus berjamaah baru dapat perlindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah taala a'lam. Jamaah sebagai ada di suatu negara katanya mataharinya begitu-begitu saja. Dari waktu subuhnya udah berlaku berdekat. Wallahu a'lam. Ya, saya belum pernah ke sana jadi saya tidak tahu ini. Wallahu a'lam. Ya. Nah, wallahu a'lam. Adapun waktu sholat itu para ulama suruh kita kira-kira. Kalau memang siang dan malamnya sangat pendek dan dekat misalkan. Nah, wallahu taala a'lam. Izin bertanya sebagai penuntut ilmu jika dihadapkan pada suatu pilihan. Karena kita belum bisa memilih dua-duanya. Mana yang lebih utama? Belajar bahasa Arab dengan harapan bisa memahami makna Al-Quran daripada belajar tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Aidah. Dua pilihan yang berat. Mana lebih dahulu? Ya, belajar bahasa Arab katanya atau belajar apa? Tahsin memperbaiki Al-Quran. Dua-duanya penting. Ya. Dua-duanya penting. Berikan waktu tahsin. Kan waktu itu kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Ini jadi masalah pada zaman sekarang ini. Sekarang ini masalahnya apa? Kita mengatakan waktu yang ngatur kita, padahal kita yang ngatur waktu. Ya. Makanya di antara konsep sukses belajar itu adalah bagaimana tanzimul waktu. Penuntut ilmu itu mengatur waktunya. Ya. Nah, kita ini semua orang sibuk pada zaman. Anda dan saya ini sibuk. Masing-masing punya kesibukan. Nabi manusia paling sibuk, tapi punya waktu untuk istri dan anaknya. Punya waktu untuk para sahabat. Ayo, punya waktu berjihad. Nabi itu kan diurus umat. Panglima perang, presiden sekaligus. Subhanallah. Ya. Sekarang kita ini apa posisi kita? Tapi merasa manusia paling sibuk sedunia. Ya, seharusnya kita punya waktu untuk apa? Nuntut ilmu, punya waktu untuk tahsin. Tahsin punya waktunya, belajar bahasa Arab punya waktunya. Ya jangan tabrakan waktunya. Kalau ditabrakan ya mana ada waktu nanti. Nah, belajar bahasa Arab silahkan, tahsin. Tapi kalau lebih dulu kalau memang Quran, baca Qurannya hancur bin lebur, ya, kacau bacaannya, belajar tajwid dulu. Perbaiki sekedar untuk apa? Pas dalam membaca. Kalau sudah kerasa pas, tidak perlu sampai mendalam lagi, terlalu mendalam. Ya, sudah cukup lumayan sudah diterima. Qiraahnya belajar bahasa Arab. Karena Imam Syafi'i berpendapat belajar bahasa Arab itu wajib. Nah, wallahu taala a'lam.
Wah, buik ruan ini. Nggih. Sila wah namanya. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو